Shalom saudara-saudaraku. Hidup di zaman modernisasi yang serba digital dan teknologi ini, semua serba cepat. Cepat melakukan sesuatu, cepat mendapatkan semua informasi-informasi yang kita inginkan. Dan cepat juga kita harus berpikir. Kita bergerak dikejar waktu. Kita mengejar waktu yang begitu kencang, berlari ke depan, seolah-olah kita tidak sanggup mengejarnya. Di zaman ini semua tersedia cepat didapatkan, mudah melakukan segala sesuatu dengan teknologi. Tapi jangan salah, di zaman inilah tingkat stres semakin tinggi, dikarenakan beban semakin banyak untuk dipikul, semakin berat beban dipikul, dan persaingan semakin ketat. Memang dengan teknologi kita dimudahkan, tetapi beban hidup semakin tinggi, persaingan semakin berat. Tapi ingat, Tuhan berfirman di dalam Alkitab, Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tuhan Yesus sudah mengingatkan kita bahwa jangan mudah terbawa arus dunia ini yang menginginkan kita hancur sampai dengan berkeping-keping. Kita menjauh dari Tuhan dan tidak mengikuti apa kata firman Tuhan, bahwa Tuhan Yesus sangat menyayangi kita, sangat mencintai kita. Jadi kita harus benar-benar mengingat betapa kemurahan Tuhan begitu nyata dalam hidup kita. Jangan biarkan hidup kita ini dikuasai oleh hawa daging, dikuasai oleh dunia ini. Jangan kita serupa dengan dunia ini hanya karena sesuatu hal yang tidak masuk akal. Kita mengambil keputusan yang salah. Biarlah Tuhan memberi kita kekuatan untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadanya. Nah, makanya kuduskanlah hati kita supaya kita bisa mendengar suara Tuhan, supaya kita bisa kuat menghadapi problema-problema di dalam kehidupan kita. Tuhan pasti kasih jalan. Tuhan pasti kasih jalan untuk kita, untuk menyelesaikan segala beban-beban hidup di era zaman modernisasi yang begitu cepat, yang begitu hebat persaingan. Ingat, jangan pernah takut. Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Amsal 1 ayat 5. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Kita sebagai orang Kristen, kita sebagai anak Tuhan harus pintar, harus bijak dalam hidup. Dikarenakan di era teknologi ini semua dimudahkan, tapi kita tidak sadar bahwa beban semakin berat. Kita tidak merasakan kebahagiaan sesungguhnya. Tekanan demi tekanan kita rasakan.
Time is money. No time for leha-leha. Kita juga butuh istirahat, bro. Roh kita juga butuh makanan. Otak kita butuh juga refreshing. Ingat saudara-saudaraku, hidup hanya sekali. Hidup hanya sekali. Jangan sia-siakan hidup dengan mengejar kehidupan duniawi. Bahagia, berkumpullah dengan keluarga. Berikan kebahagiaan kepada keluarga. Tersenyumlah kepada keluarga. Jangan hanya kerja, stres, berpikir. Coba relax sejenak. Karena apa? Semua yang kamu kerjakan, semua yang kamu dapatkan tidak dibawa mati. Mazmur 90 ayat 10. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalu buru-buru dan kami melayang lenyap. Banyak bersyukur kepada Tuhan, bersekutu kepada Tuhan, puji nama Tuhan, bahwa saat ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan keluarga yang menyayangi kita, diberikan kesempatan menghirup oksigen yang serba gratis ini. Coba bayangkan kalau oksigen yang kita hirup ini bayar. Apa sanggup kita membelinya? Coba bayangkan kalau kita membayar oksigen. Sanggupkah kita membayar oksigen yang kita hirup setiap hari ini? Uang memang perlu. Siapa bilang tidak perlu uang? Uang memang perlu. Nah, tapi bukan segala-galanya uang menjamin kebahagiaan. Bukan segala-galanya uang bisa membeli kebahagiaan. Bersyukur, bersekutu kepada Tuhan, berkumpul kepada keluarga. Walaupun saat ini kita susah, belum tentu kita selamanya susah. Walau kita saat ini menangis, belum tentu selamanya menangis. Masih ada hari esok. Masih ada hari esok yang lebih indah dipersiapkan Tuhan. Jangan menyerah. Ulangan 15 ayat 11. Sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu. Demikian, haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Orang miskin akan selalu ada di negerimu. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Tuhan Yesus itu begitu baik. Dia membuat kehidupan ini begitu sempurna. Ada pria, ada juga wanita. Ada kaya, ada juga yang miskin. Ada pintar, ada juga yang kurang pintar. Jadi maksud Tuhan membuat kehidupan ini begitu sempurnanya supaya kita saling berbagi, saling menolong, dan saling melengkapi kawan. Jadi semangat terus saudara-saudaraku. Jadilah garam dan terang bagi keluarga dan bagi masyarakat. Di era teknologi ini, berserahlah terus kepada Tuhan Yesus. Setiap beban hidup kita yang kita pikul, Tuhan Yesus
siap membantu kita di dalam masalah. Tuhan Yesus siap menemani kita di saat kita kesepian. Percayalah, semuanya itu indah pada waktunya. Amin.